Masih dari kota Semarang, saudara, kalau kebanyakan dari Anda mengenal makanan khas kota Semarang bernama lumpia, tapi tahukah Anda ternyata kota Semarang ini juga punya makanan khas yang lain yang ada hubungannya dengan rel kereta api. Nama makanannya adalah ganjel rel. Seperti apa ya penampakan dari makanan ganjel rel ini? Selengkapnya ikuti saya. Ganjel rel identik dengan papan kayu berbentuk persegi panjang dan keras yang digunakan sebagai bantalan rel kereta api. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kunjungi tempat pembuatan kue ganjel rel di daerah Telogosari, Semarang, tepatnya di rumah Bu Aulil. Bu Aulil ini sudah 10 tahun menjadi pembuat kue ganjel rel. Telisik punya telisik, dinamakan ganjel rel karena karakteristik kue ini dulunya keras dan bentuknya persegi panjang, mirip seperti bantalan rel kereta api. Sejarahnya adalah ganjel rel karena teksturnya yang padat, kemudian warnanya yang coklat menyerupai kayu, dan bentuknya seperti bantalan rel. Jadi masyarakat menamakannya ganjel rel. Ganjel rel jadi bantalan rel gitu. Kalau untuk peminatnya, karena ganjil itu sempat vakum ya, sempat tidak ada lama itu. Jadi kalau saya waktu itu masih kecil, kemudian usia saya SMP tahun sekitar 80-an, 80 ke 90 itu nyaris hampir tidak ada. Jadi jarang sekali ganjil itu ada. Jadi karena sudah banyak makanan-makanan yang baru, makanan-makanan yang lebih mungkin dalam tanda kutip lebih enak, lebih pantas disawang daripada ganjril. Jadi ganjril secara tidak langsung peminatnya juga sudah berkurang. Dari tahun 80 ke 90 lah itu sudah mulai agak berkurang. Jadi 90 ke sini sudah jarang, sudah tidak ada itu, bahkan tidak ada di pasar-pasar itu sudah tidak ada. Kue ganjel rel ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Zaman dulu adonan kue ganjel rel menggunakan tepung gaplek, yaitu tepung yang terbuat dari ketela pohon yang dijemur atau dikeringkan. Karena tekstur yang keras, lengket, dan rasa kurang menggugah selera inilah, kemudian kue ganjel rel mulai ditinggalkan di era modern. Setelah menghilang dari peredaran, kemudian muncullah kue ganjel rel dengan modifikasi adonan yang tidak lagi menggunakan tepung gaplek, tapi menggunakan tepung terigu dan rasa yang disesuaikan dengan selera modern, tapi tetap tidak meninggalkan ciri khas aroma rempah dalam kue berwarna coklat dengan taburan biji-bijian ini. Ini dia bumbu rempah khas yang membedakan kue ganjel rel dengan kue lain. Terdiri dari kayu manis, kembang lawang, dan cengkeh yang dihaluskan. Jika Anda ingin mencoba membuatnya di rumah, tersedia juga racikan adonan ganjel rel siap masak seperti ini. Udah jadi, udah dipotong-potong, mau cobain dulu. Teksturnya kayak bolu, tapi ini lebih padat. Ini cocok banget kalau dinikmatin sama teh hangat atau susu hangat. Ya di sini nggak ada teh hangat atau susu hangat, saya minum air putih aja. Selama 1 dekade terakhir, kue ganjel rel biasa dilibatkan dalam tradisi dugderan, yaitu tradisi masyarakat Semarang dalam menyambut bulan Ramadan. Ribuan potong kue ganjel rel dibagikan kepada warga Semarang dalam acara dugderan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan kembali kue kuno Semarang kepada masyarakat luas agar tak semakin terlupakan. Indonesia kaya akan ragam kuliner, salah satunya di daerah Jember, Jawa Timur. Daerah yang dikenal dengan bumi Pandalungan atau suku Jawa Madura ini memiliki beberapa kuliner khas dan unik berbeda dengan daerah lainnya. Jajanan khas dari kota Jember salah satunya bernama prol tape.
Wujudnya seperti ini. Berbahan dasar dari tape, yaitu singkong yang difermentasi. Tapi ada lagi jajanan dari kota Jember yang menjadi favorit untuk oleh-oleh, suar-suir. Bahan dasarnya juga terbuat dari tape. Kita langsung lihat aja untuk pembuatannya secara langsung di dapurnya ya. Suar-suir adalah sejenis manisan, sedangkan prol tape serupa dengan roti bolu. Uniknya, bahan dasar makanan ini adalah tape atau singkong yang difermentasi. Untuk pembuatan suar-suir, tape terlebih dahulu dilumatkan, kemudian dicampur dengan gula pasir. Lalu diaduk hingga rata dan dimasak selama 4 jam. Untuk menghasilkan rasa yang beragam, adonan tape dicampur dengan susu dan aneka macam buah-buahan seperti nangka dan durian. Lalu diamkan selama 24 jam dan suar-suir pun siap dihidangkan. Sedangkan untuk prol tape, cara pembuatannya sama seperti membuat roti bolu. Bahan dasar tape singkong dilumatkan dengan campuran tepung terigu, gula pasir, telur, susu cair, dan margarin. Lalu di oven atau dikukus selama 20 menit dan prol tape siap disajikan. Di atas prol tape juga bisa diberi topping coklat, keju, dan kismis sesuai selera. Rasa suar-suir dan prol tape hampir sama, yakni manis, asam, dan legit. Namun teksturnya berbeda. Suar-suir lebih padat layaknya permen, sedangkan prol tape lebih lembut seperti roti bolu. Dipandang dari sisi ekonomi, suar-suir dan prol tape mampu meningkatkan perekonomian usaha rumahan. Makanan satu ini tidak pernah terlewatkan untuk dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Bahkan, beberapa pengusaha mengalami keuntungan berlipat ketika momen-momen tertentu. Untuk produksi kita lebih kurang kita satu harinya bisa sampai 1 kintal. Dan untuk beberapa acara besar kayak ada lebaran, ada Jember Fashion Carnaval, liburan, alhamdulillah biasanya omset kita juga bisa naik. Tiap harinya kalau hari-hari yang spesial itu bisa sampai 3 kali lipat. Makanan khas Jember ini cukup terjangkau. Suar-suir seharga sekitar 10 hingga 15 ribu rupiah. Untuk prol tape 25 hingga 30 ribu rupiah. Selain murah, makanan ini layak dikonsumsi berbagai usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Aman karena bebas dari bahan kimia dan pengawet. Saudara, pastikan ketika datang ke kota Jember untuk coba camilan yang satu ini, suar-suir. Afrin Duime, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.